semua, coba dicek temannya masih ada yang belum hadir. Sudah semua? Kalau begitu silakan Mawar untuk memimpin duluan. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama yang percaya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita laksanakan ice breaking terlebih dahulu ya, agar kalian lebih fokus lagi, lebih konsentrasi lagi. Silakan berdiri. Nanti saya punya gerakan, kemudian saya seperti ini, kalian bilang Marina. Kalau saya seperti ini menari, kalau ke atas berarti di atas, kalau seperti ini menara. Jadi Marina menari di atas menara, Marina menari di atas menara. Jadi tadi saya melakukan gerakan, kalian yang mengucapkan ya. Bisa diikuti? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Di atas Marina menari. Marina menari. Di atas menari. Marina menari. Di atas menara. Marina menari. Di atas menara. Marina menari. Oh, sekali ya. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menari. Nah, hari ini kita akan belajar menilai buku fiksi dan non-fiksi. Sebelum melanjutkan pembelajaran hari ini, saya mau bertanya, apakah masih ada ingat pembelajaran minggu lalu? Minggu lalu kita sudah belajar tentang belajar tentang apanya aja? Mempelajari tentang strukturnya. Lalu apanya lagi? Fungsi dari teks editorial. Lalu kalian masih ingat di mana biasanya teks editorial itu ditemukan? Di belakang. Di surat kabar dalam bentuk media cetak maupun elektronik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mempelajari tentang menilai sebuah buku fiksi. Sebelum melanjutkan tentang materi ini, saya punya video motivasi. Silakan disimak. Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia. Produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan agar ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas.
tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal, dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Setelah kalian simak video tadi, siapa tokoh dalam video tersebut? Ada yang tahu? Siapa? Itu, beliau adalah B.J. Habibie. Motivasi yang luar biasa untuk kita. Apa yang kalian dapatkan setelah pembelajaran apa setelah mencermati video tersebut? Belajar untuk hidup disiplin. Katanya kan dia bilang dia itu punya prinsip seperti mengayuh sepeda. Dia akan berhenti mengayuh ketika kalau berhenti mengayuh pasti akan terjatuh. Sama seperti beliau. Beliau akan berhenti belajar ketika beliau mati atau meninggal dunia. Beliau yang sudah setua itu masih semangat belajar, yang terus belajar dan bekerja. Pelajaran yang luar biasa bagi kita yang masih muda. Apalagi untuk kalian, kalau kalian mau hidup enak, kalian harus apa? Menyiapkan dari segini mungkin belajar, jadi yang pintar, nanti ketika di dunia kerja kalian siap dengan segala pengetahuan yang sudah kalian capai. Kalau materi hari ini tentang menilai buku fiksi dan non fiksi. Kompetensi dasarnya menilai dua buku fiksi berbentuk kumpulan cerpen atau cerita pendek atau kumpulan puisi dalam satu buku pengayaan dan buku non fiksi yang dibaca. Jadi dua bukunya itu antara buku fiksi dan non fiksi. Lalu tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama kalian mampu menentukan ciri-ciri buku fiksi dan non fiksi. Lalu yang kedua, merinci unsur resensi buku fiksi dan non fiksi. Yang ketiga, mengaitkan nilai-nilai dalam buku fiksi dan non fiksi dengan kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan buku kumpulan cerpen atau kumpulan puisi dan buku non fiksi. Jadi hari ini kalian akan menilai sebuah buku berdasarkan kelebihan dan kekurangannya. Dengan cara kita menilainya dengan cara meresensi. Sebelum melanjutkan pembelajarannya lebih lanjut, saya mau mengetahui sejauh mana
Kita kembali ke Salindia. Sebelum memasuki ke materi, mengingatkan kembali contoh buku fiksi. Di sini ada kumpulan buku fiksi. Yang pertama ada kumpulan ada kumpulan atau buku novel, lalu ada naskah lalu nah di sini ada kumpulan buku non-fiksi. Berarti kalau non-fiksi itu bukunya seperti apa? Memberikan informasi atau sifatnya memberikan pengetahuan. Contohnya ada buku pengetahuan atau buku pelajaran yang kalian gunakan. Lalu buku apa lagi? Ensiklopedia. Ada ada salah satu jenis dari buku non-fiksi. Kalau fiksi itu sifatnya apa? Sifatnya rekaan atau imajinasi. Kalau buku non-fiksi sifatnya apa? Yang benar-benar terjadi, fakta, dan memberikan informasi. Lalu di sini ada video pembelajaran mengenai menulis fiksi dan non-fiksi. Silakan dilanjut. Kali ini kita akan menilai sebuah buku fiksi dan non-fiksi. Sebelum menilai sebuah buku, maka yang harus kita pahami yaitu yang pertama, pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Lalu yang kedua, ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Kemudian jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi. Lalu yang terakhir, unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Nah, kita akan membedakan antara buku fiksi dan non-fiksi. Fiksi merupakan buku yang berisi cerita. Sifatnya imajinatif, tidak membutuhkan pengamatan dalam pembuatannya dan tidak perlu dipertanggungjawabkan karena ide ceritanya berasal dari khayalan atau imajinasi penulis. Buku non-fiksi merupakan buku yang berisi kejadian sebenarnya dan bersifat informatif. Dalam buku non-fiksi membutuhkan pengamatan dan data dalam pembuatannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan isinya. Lalu jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi contohnya novel, kumpulan cerpen. Berikut tabel analisis buku fiksi atau menilai buku fiksi berdasarkan unsur intrinsik maupun. Lalu ini adalah analisis buku non-fiksi. Saat menganalisis buku non-fiksi, kita perlu memperhatikan judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal buku. Anakku, berikut adalah contoh menilai buku fiksi dan non-fiksi. Kita baca sama-sama ya. Berikut adalah contoh dari menilai buku fiksi dan non-fiksi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian menyimak video tadi, menurut kalian buku fiksi itu bersifat apa? Bersifat imajinasi. Sedangkan buku non-fiksi bersifat karena berisi tentang menyampaikan informasi.
mejanya digeser-geser agar kalian duduknya sesuai dengan posisinya ya. Maka jaga jarak. Sebelum saya bagikan KKPD, saya mau mendengar kesiapan dari setiap kelompok. Saya mulai dari kelompok tema siap. Kelompok apa siap? Kelompok halus siap. Kelompok halus siap. Kelompok amanat siap. Alhamdulillah. Di sini saya akan bagikan nanti selama proses pengerjaan. Perhatikan ya, selama proses pengerjaan saya akan menilai sikap kalian, kerja sama kalian dalam mengerjakan dengan kelompok, lalu ketepatan kalian dalam menjawab. Nanti tolong diperhatikan ya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya dan kelasnya ya. Sudah kita semua? Tulis nama kelompok dan kelasnya. Silakan dikerjakan. Nanti apabila kalian ada yang belum dipahami langsung ditanyakan ya. Silakan mengerjakan. Bu, saya mau nanya, Bu. Semua mau bertanya? Boleh. Mau bertanya apa? Apakah menilai sama dengan meresensi? Apakah menilai sama dengan meresensi? Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Nada boleh keterangan diri. Apa tujuan dari menilai buku? Tujuan menilai dari sebuah buku. Ada dua pertanyaan di sini, ada lagi? Atau kita coba jawab dulu ya. Tujuan menilai. Sekarang boleh coba sama-sama disimak ya. Menilai apakah sama dengan meresensi. Sekarang kita pahami dulu pengertian meresensi adalah kegiatan menilai sebuah buku dengan mempertimbangkan isi dari sebuah buku, melihat dari sisi kelebihan dan kekurangan bukunya, sehingga kalian bisa mengomentari. Itu adalah kegiatan meresensi. Jadi pertanyaan semua, apakah menilai sama dengan meresensi? Jadi jawabannya meresensi atau menilai adalah kegiatan meresensi sebuah buku dengan mempertimbangkan isi dari sebuah buku. Lalu berkaitan dengan pertanyaannya Bella, tujuan menilai sebuah buku. Tadi kan katanya menilai itu sama dengan meresensi untuk mempertimbangkan isi sebuah buku. Nah, berarti ketika kita menilai sebuah buku, tujuannya adalah gambaran apa? Gambaran dari isi sebuah. Kalau seandainya alurnya bagus, isi ceritanya menarik, itu bagian kelebihan atau kekurangan? Kelebihan. Jadi memberikan informasi berkaitan dengan kelebihan dan kelemahan dari sebuah buku. Lalu tujuan yang ketiga, memberikan informasi. Bandingkan
menjadi kurang nggak ya? Nah, kalau ini adalah yang perlu kita perhatikan saat menilai buku fiksi. Terima kasih. Silakan dilanjutkan kembali. Nanti yang maju kelompok pertama, saya punya hadiah untuk kelompok pertama yang maju. Nanti kalau sudah siap, silakan maju ya. Sambil kalian mengerjakan, saya sambil menilai sikap kalian. Sudah? Oke, dulu. Dulu ya. Sudah keren, Bu? Sudah selesai. Yang sudah selesai ada yang mau presentasi? Kelompok pertama sudah selesai? Sudah, Bu. Mau presentasi? Silakan. Silakan dimulai kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tema ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1 jawabannya yaitu buku fiksi merupakan buku yang berisi cerita, sifatnya imajinatif. Buku non fiksi merupakan buku yang berisi kejadian sebenarnya dan bersifat informatif. Jawaban nomor 2, fiksi bagian cover buku, rincian subbab buku, judul subbab, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, penyajian alur cerita. Non fiksi bagian cover buku, rincian subbab buku, judul subbab, isi buku, cara menyajikan isi buku, bahasa yang digunakan, sistematik penulisan. Jawaban nomor 3. 1. Nilai sosial. Kita harus saling membantu jika orang lain dalam kesusahan seperti dalam cerpen tersebut. Karena pada hakikatnya kita adalah makhluk sosial. 2. Nilai moral. Kita sebagai sesama manusia hendaknya jangan saling mengejek atau menghina orang lain, tetapi harus saling menghormati. 3. Nilai agama. Kita harus selalu melakukan kehendak Allah dan jangan melakukan hal yang dilarang olehnya seperti bunuh diri, mencemooh, dan membohong. Jawaban nomor 4, unsur intrinsik. Tema, alur, setting, latar belakang, sudut pandang, gaya bahasa, penokohan, amanah. Unsur ekstrinsik, nilai-nilai kehidupan, latar belakang penulis. Jawaban nomor 5, kelebihan fiksi, yaitu keunggulan cerpen ini dari segi bahasa mudah dimengerti. Kekurangan dari keunggulan cerpen ini adalah bahasa yang digunakan dalam buku ini terlalu tinggi. Non fiksi, kelebihannya yaitu kelebihan buku ini ialah penulis dalam forma materinya disertai dengan gambar yang dapat menggunakan para pembaca untuk melakukan praktikum maupun memahami isi dari buku tersebut. Dan buku ini layak untuk dijadikan referensi bagi dosen mata kuliah teknologi pembelajaran. Kekurangannya yaitu kelemahan dari buku ini yaitu buku ini dalam menambahkannya hanya menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris, sehingga membuat sebagian orang yang tidak mengerti bahasa Inggris kesulitan untuk memahaminya dan membuat para pembaca enggan untuk membaca serta mempelajari buku tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Skornya betul 9. Semuanya betul semua karena tadi artinya lebih lambat. Ya, alhamdulillah. Berarti semuanya sudah bisa memahami pelajaran kali ini ya. Setelah kalian menilai buku fiksi dan non fiksi, apa yang kalian dapatkan? Ada yang mau merefleksikan? Saya Bu, Reza, boleh berdiri Reza. setelah mempelajari nilai sebuah buku fiksi dan non fiksi, saya dapat merealisasikan buku fiksi dan non fiksi. Berarti alhamdulillah Reza. Boleh sekarang duduk dan tepuk tangan. Setelah Reza mempelajari tentang materi nilai ini, Reza bisa meresensi ya. Meresensi buku fiksi dan non fiksi. Ada lagi? Ibrahim, boleh sekarang berdiri. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, saya dapat membedakan buku fiksi dan non fiksi. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Ibrahim sudah bisa membedakan antara buku fiksi dan non fiksi. Ya, alhamdulillah. Untuk pelajaran minggu depan, saya berikan tugas setiap kelompok masing-masing membawa satu contoh buku kumpulan puisi atau kumpulan cerpen dan satu buku pengetahuan. Siap? Alhamdulillah hari ini pembelajaran